Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrudin, pengajar ekonomi akuntansi kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Jatibarang. Kali ini saya akan menerangkan siklus akuntansi perusahaan jasa. Dalam siklus akuntansi itu kita dihadapkan pada tahapan-tahapan akuntansi, baik tahapan pencatatan, tahapan pengiktisaran, maupun tahap pelaporan. Nah, untuk siklus akuntansi perusahaan jasa kali ini saya akan menerangkan dari bukti-bukti transaksi. Dari bukti transaksi itu nanti kan bermacam-macam tuh. Ada kwitansi, ada nota, ada faktur, dan lain sebagainya. Jangan dibuang, ya. Karena apa? Bukti transaksi itu merupakan suatu alat yang penting untuk mencatat ke dalam jurnal. Tanpa bukti transaksi, seorang akuntan tidak mungkin bisa untuk melakukan pencatatan dalam akuntansi. Sebab bukti transaksi itu merupakan modal utama untuk mencatat dalam jurnal. Setelah bukti transaksi itu dicatat dalam jurnal khusus maupun jurnal umum, nanti akan diposting ke tahap berikutnya, yaitu ke buku besar. Baik buku besar utama maupun buku besar pembantu. Sumber pencatatan buku besar ya dari jurnal. Sumber pencatatan dari jurnal yaitu bukti transaksi. Kemudian pada tahap berikutnya kita langsung dari buku besar itu saldo-saldonya dipindahkan ke neraca saldo. Jadi neraca saldo itu merupakan kumpulan dari saldo-saldo tiap-tiap akun buku besar. Nah, di sini neraca saldo itu nanti ada jurnal penyesuaian kalau misalnya neraca saldo tersebut tidak sesuai dengan apa yang apa yang ada. Jadi jurnal penyusun ini perlu disusun atau dibuat kalau terjadi ketidakseimbangan antara kondisi yang sebenarnya dengan catatan yang di buku. Kalau sudah sesuai, tidak usah kita membuat jurnal penyesuaian. Lanjut ke langkah berikutnya adalah setelah kita membuat jurnal penyesuaian, baru kita membuat worksheet atau kertas kerja. Ya, kertas kerja ini mulai dari kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo debit kredit, kemudian jurnal penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, kemudian laba rugi debit kredit, dan terakhir adalah neraca debit kredit. Jadi kertas kerja atau worksheet ini berjumlah kolomnya ada 10 kolom. Nah, setelah Anda membuat kertas kerja, baru kita bisa langsung membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Terakhir kita membuat cash flow-nya atau arus kasnya. Setelah itu baru ke jurnal penutup untuk menutup akun-akun nominal saja. Nah, setelah kita membuat jurnal penutup, siklus berikutnya atau langkah berikutnya adalah kita membuat neraca saldo setelah penutup. Baru kemudian kita buat jurnal pembalik. Nah, setelah itu kita baru ke neraca saldo setelah pembalik. Kembali lagi ke transaksi atau bukti-bukti transaksi. Itulah siklus akuntansi yang harus kita lalui jika kita sebagai seorang akuntan. Nah, siklus ini terjadi dalam perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, Kak.